Di sini ada untuk yang begini namanya port atau terminal. Port atau terminal. Dan port yang tidak boleh berpindah-pindah itu cuma satu. Ya. Ini probe bawaannya ini. Ini probe-nya ya, atau lead-nya, point lead-nya, tapi kita namakan probe saja. Nah, yang hitam ini tidak boleh berpindah-pindah. Hitam itu harus diam di sini. Ini adalah sebagai pembeda potensial, ya, atau untuk namanya di sini common, artinya biasanya dan diam di situ tidak bergerak. Sedangkan ini yang merah boleh bergerak berdasarkan tujuan pengukuran itu tadi. Jika kita ingin mengukur tegangan, berarti kita masukkan ke port yang lambangnya volt dan ohm di sini. Sedangkan untuk port berikutnya ini adalah port untuk current meter. Kalau kita mau pakai 2 ampere, gunakan yang sebelah sini. Artinya begini, alat logika sederhananya, alat ukur itu nilainya harus lebih besar daripada nilai objek yang diukur. Jika nilai alat ukur lebih rendah, maka kemungkinan besar alat ukurnya akan mengalami kerusakan, ya, over nantinya. Nah, jadi kita mengukur arus, ya, kita mengukur arus. Tentukan dulu yang mau diukur arusnya besaran maksimumnya berapa. Nah, kalau yang port di sini maksimumnya sampai dengan 2 ampere, yang di sini sampai 20 ampere. Jadi ada baiknya walaupun cuma 2 ampere yang mau kita ukur, kita gunakan alat ukurnya adalah maksimum. Kenapa? Menghindari begini. Jika salah penempatan portnya atau terminalnya, nanti fuse-nya putus. Nah, fuse-nya ini yang jadi masalah. Kita harus bongkar unit. Nggak tahu ada nggak di sini partnya, begitu. Jadi untuk menghindari kerusakan, ada baiknya kita setting dulu apa yang mau kita ukur hari ini, atau sekarang ini saya mau ukur apa. Kalau untuk tegangan dan ohm, kita letakkan dulu probe-nya sesuai dengan probe-nya. Kemudian di sini ada untuk mode pengukurannya, tegangan AC atau DC. Nah, kalau true RMS ini nanti dipakainya untuk AC, ya, untuk pengukuran di AC. Kalau di DC di sini tidak gunakan true MRS, ya, karena beda fase. Kemudian kita klik saja, kita lepas DC ini. Kita lepas, artinya tombol knobnya di sini lepas, ini adalah DC, ya. Kemudian kalau yang untuk ini pilihan option ada untuk volt. Kemudian kita ambil volt, ini berarti ini yang akan kita ukur adalah volt atau muatan listriknya. Nah, selektornya pilih volt. Kemudian di sini range-nya. Yang mau kita ukur maksimalnya berapa volt gitu. Kalau yang mau diukurnya misalkan 2 volt atau 20 volt, kalau dalam ukuran milivolt berarti kita maksimum bisa menggunakan di sini 200 milivolt atau 2 volt. Walaupun misalnya yang diukur 400 milivolt, tapi kita range-nya masuk ke 2 volt. Nah, biar aman, kalau mengukur volt letakkan saja di 20 volt. Karena perangkat elektronika biasanya itu maksimumnya di 12 volt untuk saat ini, kecuali charger laptop itu 19,5 atau 20 volt. Nah, jarang yang perangkat elektronika sampai 200 volt, ya. Jadi kita maksimalkan saja. Kalau untuk mengukur, kita misalkan mengukur perangkat radio atau elektronika, settingannya kalau untuk mengukur tegangan maksimumnya di 20 volt. Kalau miliampere, nah berarti probe-nya tadi kan di sini, ya. Nah, miliampere mengukur kuat arus yang akan lewat rangkaian. Nah, kita setting saja ini di 20 ampere, ya. 20 ampere di sini. Nah, untuk kilo ohm atau ini mode reverse ada 2. Ya. Yang satu mode dioda. Nah, ini mode dioda atau mode kilo ohm.
Kilo ohm itu untuk mengukur hambatannya, hambatan jalur atau hambatan device perangkatnya. Sedangkan yang mode dioda ini adalah untuk drop down voltage. Kita pengukurannya secara reverse. Berapa sisa tegangan, ya, gitu. Ya, saya rasa itu saja. Jadi alat ukur ini memaksimalkan hukum dari Ohm's Law, ya. Tegangan adalah hasil kali antara watt arus atau arus dikali hambatan. Dan unsur dari current atau resistan itu tidak boleh ada yang jadi nol. Ya, artinya ketika hambatan atau resistansinya itu jadi nol, itu mengakibatkan arus tidak akan, atau misalkan tegangan juga menjadi tidak ada. Jadi salah satunya tidak boleh. Ya, harus ada nilai, tidak boleh sampai tidak ada nilai. Ya, ini luar biasa. Nah, ini kalau misalkan ini sudah disetting kemarin, masih ada yang bingung, kayaknya sudah pada bisa ya ini. Ya, yang penting di sini kita mengukur 4 volt, betul nggak? Outputnya sudah 4 volt. Ya, kita berarti di sini gunakan volt, ya. Ininya DC, lepaskan, klik volt, kemudian kalau untuk dua ini bisa pasang 20. Nah, kita coba saja langsung. Dan ini kalau untuk tegangan tidak boleh terbalik. Berapa ada hasilnya? Berapa? 4003. Yang dipercaya yang ini, yang ini. Yang dipercaya yang ini apa yang ini? Logikanya yang ini apa yang ini? Yang ini udah jelas-jelas di luar ini, ya kan? Nah, berarti nanti di sini ada poinnya, ya. Jadi kalau misalkan kita kalibrasi nih, bener nggak di sininya 4 volt. Nah, ini alat ukur lah yang akan nanti untuk jadi kalibrasinya, gitu kan? Kalau misalkan mau 0 banget, berarti kita gunakan pakai fine. Nah, jangan sekali-kali kalau lagi perangkat dipasang, perangkatnya dipasang sedang terhubung, outputnya masih aktif, kita gunakan pindahkan course voltage ini, loncat, langsung perangkatnya biasanya langsung short atau bermasalah. Jadi ada baiknya ketika kita ingin mengubah tegangan, shutdown dulu atau putuskan dulu arusnya, ya itu. Nah, hari ini tadi ada ini perangkat ini luar biasa, dan biasanya kalau yang menggunakan analog, nah kalau untuk yang analog seperti ini yang menggunakan ini jangan digunakan untuk ukur tegangan, apalagi di teknologinya mikro elektronik, ya. Sekarang sudah teknologinya mau nano. Jadi kalau menggunakan pengukuran menggunakan tegangan ini tidak begitu akurat dan tidak disarankan. Jadi di sini lalu sekarang kepakainya untuk apa? Jadi nanti kalau misalnya maaf kedepannya jangan beli lagi yang begini gitu. Karena yang begini ini hanya rata-rata untuk cek komponen saja. Nah, biasanya untuk memastikan komponennya masih kondisi bagus atau tidak. Sedangkan untuk nilai bisa menggunakan yang digital. Tapi digital juga ada yang otomatis yang nanti dipesan sama Pak Ai gitu. Kita tidak harus setting di range-nya, ya, langsung otomatis. Sedangkan yang digital seperti ini, walaupun ini digital, tapi masalah penentuan range-nya. Nah, di sini kan tadi range-nya nih, ya, atau levelnya di sini. Kalau ini range-nya seperti ini. Pengukuran tegangan digital, tegangan untuk DC sebelah sini, AC-nya sebelah sini. Tapi di sini ada range-nya. Ada mulai dari 200 mV sampai dengan 1000 volt kalau untuk yang DC. Sementara untuk yang AC dari 200 mV sampai 750. Jadi tetap saja logikanya alat ukur nilainya harus lebih besar daripada nilai objek yang akan diukur. Kemudian di sini ada nilai untuk hambatan. Ya.
di sini sama ya, per 2. Artinya di sini untuk range-nya kelipatan 200 atau kelipatan 2 ya di sininya. 2 kali 10 pangkat 20, 2 kali 10 pangkat. Nah, jadi kepalanya 2, ini kali 10 pangkatnya di sini. Nah, kemudian untuk yang paling terpenting nanti pengukuran yang digital, selain untuk mengukur tegangan, yang paling terpenting ini adalah di sini yang dinamakan dengan drop down voltage atau mode dioda. Nah, ini nanti dipakai untuk tracking kalau misalkan kita mencari rangkaian yang skematiknya tidak ada. Jadi ini banyak digunakan kalau misalkan rangkaiannya kita tidak punya skematik. Nah, oke. Di sini ada untuk tegangan, ada untuk ohmmeter, dan ada untuk current meter, juga ditambah dengan untuk pengukuran kapasitor. Atau kapasitor satuannya apa? Kapasitor satuannya apa? Farad, ya. Kapasitor satuannya farad. Kalau L meter bisa diukur nggak? L induktor. Di sini sudah ada belum Pak? L meter. Ya. Itu L meter itu luar biasa, harganya mahal. Kenapa L meter mahal? Kenapa harga L meter mahal? Ini di radio kan ya, itu pakai kebanyakan induktor. Ya. Nah, itu kenapa alatnya mahal? Karena mengukurnya udah per mili atau per mikro. Jadi sudah dalam, kalau kita ukur kalau pakai alat ini pasti nyambung gitu. Tidak akan kelihatan berapa fix nilainya. Oke, hari ini ada yang bawa kasus tadi? Ya. Siap, izin ya. Ini biar tidak, ini hari Jumat lagi puasa. Cuma berkah. Ya, seperti biasa ini tidak ada rekayasa ya. Kita akan demo hari ini.